Yeah.
Rasakan keindahan
Saudaraku, terus terang waktu Gunawan memberi kabar bahwa papanya sakit, saya ini agak khawatir ya. Waduh, nanti karena sebenarnya saya sudah tahu ya papanya Gunawan ini mau nggak ada ya. Cuma
Saya sempat ngomong sama Gunawan di WA, Gun, kehendak Tuhan yang jadi. Gunawan ini enggak, ada masih ada ya. Gunawan ngomong gini, jangan pedang-pedang. Iya. Cek nggak boleh ngomong gitu. Saya akhirnya saya stop. Saya nggak mau bicarakan lagi sama Gunawan. Cuma gini saudara, saya khawatir Gunawan ini akan shock ketika tahu papanya harus pulang dalam kekekalan. Ternyata ketika itu terjadi, saya salut sama Gunawan. Gunawan bisa menerimanya dengan baik. Kenapa saudara? Ternyata Gunawan pagi harinya digerakkan Roh Kudus untuk berdoa bagi papanya, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kalau Gunawan ditangkap Tuhan, dijadikan anak sama Yesus Kristus, menerima keselamatan. Apapun dosa, kesalahan, masa lalu papanya Gunawan, Tuhan mau ampuni. Dan Tuhan mau pakai Gunawan menjadi berkat untuk membawa papanya percaya kepada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu sangat perlu dalam hidup ini. Kadang kita merasa, wah, gini tuh cukup, asal saya berbuat baik. Saudara, ada satu pribadi yang benar-benar mengatasi semua dalam hidup ini. Dia sang pemilik kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, saya tanya papa saya kemarin. Papa saya dalam 4 bulan terakhir operasi 4 kali. Saya tanya sama papa, Pak, gimana rasanya? Dulu papa nggak kenal Yesus, sekarang papa kenal Yesus. Sekalipun papa harus menjalani semua ini, bukankah papa sekarang tenang? Karena apa? Karena papa percaya bahwa ada Yesus Tuhan yang ada selalu beserta dengan papa. Papa saya jawab, iya. Dan dia nyanyikan pujian, percaya saja, percaya saja. Haleluya. Percaya sama Yesus, mengalahkan semuanya. Bukan berarti masalah kita hilang, bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Tidak ada saudara di dunia ini orang nggak punya masalah. Ngomong kosong. Kalau saudara ngomong saya nggak pernah punya masalah seumur hidup, Bu, ayo sini maju, saya doakan. Nggak perlu didoakan, masalah itu datang saudaraku. Tetapi hari ini saya mau katakan, bersama Yesus, badai hidup itu saudara lewat. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidup kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi karena kita punya Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, kalau saya memberitahu kepada saudara tentang seseorang yang sangat terkenal, yang saudara mungkin, saya ngomong gini, saudara kenal sama Jokowi? Di sini ada yang nggak kenal Jokowi? Ada? Kenal. Pindah negara dulu kalau saudara nggak kenal Pak Jokowi. Saudara, kalau saudara kenal dengan Pak Jokowi, saudara ditanya, seberapa kenal saudara dengan Pak Jokowi? Oh, saya sering lihat TV, Bu. Saya sering lihat YouTube, Bu. Saya sering lihat IG, Bu. Saya sering lihat TikTok, Bu. Pengenalan saudara, karena IG, TikTok, YouTube, gambar-gambar, buku, semuanya itu bukan pengenalan yang sesungguhnya. Kenapa? Yang bagi, yang nge-share, itu yang berdasarkan yang nge-share. Kalau Pak Jokowi senangnya makan, waktu ketemu orang itu makan pecel terus, orang itu ngomong Pak Jokowi sukanya tiap hari makan pecel, padahal belum tentu. Pas ketemu orang itu makan pecel terus. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan tidak ditentukan dengan saudara sampai kemana, ketemu Tuhan berapa kali, ke gereja berapa kali, tapi di mana pikiranmu berada
tentang Tuhan, itu Tuhan hadir di sana. Amin. Saudaraku, kita akan belajar merenungkan apa yang kita tahu tentang Tuhan. Pengetahuan kita tentang bagaimana Tuhan itu sangat penting. Persepsi kita tentang Tuhan itu penting. Kalau kita mikir Tuhan itu seperti kita, terus bosen balik. Kalau saya, saudara, berhubungan dengan orang yang mau mencekno. Sebentar saya ngomong gini, males aku udah ngomong gini, kalah. Gitu ya, benar nggak? Atau di sini baik-baik semuanya cuma saya toh, saudara. Tetapi Tuhan juga yang seperti itu. Kita buka Yesaya 40 mulai ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. Kita pakai berdiri aja, yuk. Biar semangat ya. Yuk. Kita yakin Tuhan hadir di sini. Tuhan mau melawat setiap umatnya. Tuhan mau merebut apa yang menjadi miliknya. Yesaya 27. Yesaya 40 ayat 27 mulai sampai ayat ke-31. 2, 3. Mengapakah kau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, silakan duduk. Terima kasih. Tuhan seperti menegur bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ngomong, hidupku tersembunyi. Tuhan, kenapa kamu gak perhatikan aku? Bahasa sehari-harinya ya. Tuhan, kamu kemana aja sih? Aku kok ditinggalkan? Sepertinya kita ngomong sama Tuhan. Tuhan itu gak lihat aku ya, gak peduli sama aku. Tapi firman Tuhan ngomong, bicara saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Kekal itu maksudnya apa? Tidak ada masanya. Saudara, manusia ini ada expirednya. Benar? Benar saudara? Sekuat-kuatnya saudara nggak mungkin umur 1000 tahun. Tidak ada manusia umurnya 1000 tahun. Ada expirednya saudara. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kekal. Amin. Jadi kematian di dalam Kristus Yesus tidak perlu kita takutkan. Kenapa? Karena kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Sang Pencipta kehidupan ini, yang punya hidup ini. Amin. Saudaraku, di sini dikatakan Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kadang kita mikir gini, waduh Tuhan balik bosen nih sama orang. Tuhan sudah males sama orang. Kalau kita jadi Tuhan seperti itu, saudara. Tetapi Dia Tuhan. Apapun, bagaimanapun manusia itu, Tuhan tetap mau manusia itu berbalik kepada Dia. Dan dikatakan tidak terduga pengertiannya. Maksudnya apa saudara? Ini mengatakan tentang karakter Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu kekal, bicara waktu. Yang kedua apa saudara? Tidak terduga. Jadi kalau hikmat kita terbatas, kita punya Tuhan yang punya hikmat tanpa batas. Amin. Amin saudaraku. Dia sang pemilik Tuhan.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapapun di sini yang lelah, yang merasa nggak ada semangat, datang kepada Yesus. Dia yang memberi kekuatan. Jangan datang kepada orang yang punya duit percuma. Jangan datang kepada orang yang kuat punya pengaruh percuma. Karena dia yang menyatakan, aku sang pemilik kehidupan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa ditulis orang-orang muda dan teruna-teruna? Karena ini dikompar, dibandingkan saudara, kalau orang muda 20 tahunan sama kakek nenek umur 70 lomba jalan, kira-kira yang menang yang mana? Kakek nenek? Nggak mungkin, pasti yang muda. Makanya firman Tuhan menuliskan, kalau yang muda aja semangatnya bisa patah, bisa lelah, bisa lesu. Di dalam Tuhan, semua itu teratasi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saya mau menjadi seperti itu. Amin, saudaraku. Amin. Tahu kan Raja Wali? Raja Wali sepertinya hidupnya, saudara, ketika dia kehabisan semuanya, bulunya rontok semuanya, dia nggak bisa makan. Kalau dia semangat, dia bisa melanjutkan hidup. Kalau dia nggak semangat, dia nggak melanjutkan hidup. Kita pilih yang mana? Lanjutkan hidup. Untuk apa? Menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. Tidak saya panjangkan firman Tuhan malam hari ini. Kita nyanyi lagi, hidup ini adalah kesempatan. Saudara, amenkan ini. Katakan, Tuhan, aku mau hidupku benar-benar jadi berkat buat banyak orang. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
sukacita sekalipun Tuhan, kami tahu hari ini mungkin keluarga yang ditinggalkan masih menyisakan kesedihan-kesedihan yang mendalam. Tetapi firman Tuhan menjadi kesukacitaan kami, karena kami kembali diingatkan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan ada keselamatan, ada pengharapan, ada kepastian, sehingga kami tidak perlu lagi berlarut-larut di dalam kesedihan, karena kami tahu firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami terus memilih melanjutkan hidup ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami percaya kebahagiaan sejati kami semuanya adalah saat kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini terpatri di dalam hidup anak-anak-Mu, terutama juga khususnya kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya kekuatan yang baru, demikian juga pengharapan, penghiburan, damai sejahtera Tuhan terjadi dan melimpah atas kehidupan mereka. Mereka boleh terus melanjutkan hidup dan bahkan ada fase-fase baru yang tumbuh dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan, menjadi orang yang lebih bermakna, yang lebih takut akan Tuhan, dan lebih semangat lagi untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah penghiburan di sidang penghiburan Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan menolong juga untuk setiap acara-acara besok, ya Tuhan, mulai dari pemberangkatan di tempat ini sampai nanti di krematorium. Kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi kami juga serahkan untuk semua keluarga yang ditinggalkan, supaya apapun yang mereka perlukan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengatur, membantu, menolong, sehingga semua acara sampai ke selesai, ya Tuhan, di krematorium berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa untuk semua donatur, untuk semua orang-orang yang bersimpati, membantu, ya Tuhan, dan bahkan berkorban untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga membalas dengan berlipat ganda. Terima kasih, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu yang sebentar juga mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sampai di rumah tanpa kekurangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat yang daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan, dan penghiburan, kekuatan yang baru di dalam persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama dengan saya katakan bersama amin. Silakan saudara duduk dulu. Mungkin ada dari keluarga yang ada. Ya, jadi besok ada acara terakhir, yaitu ke krematorium. Berangkat dari sini jam berapa? Jam 8 ya. Bagi saudara-saudari ya, jemaat yang bisa ikut ya, bisa datang ke tempat ini, atau mungkin kalau ingin join langsung di krematorium di Sentong ya, di krematorium Sentong ya, boleh ya. Selamat malam ya, sama Pak Kuli keluarga tempat ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah turut ambil bagian ya di dalam sidang perkabungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom. Ayo, Naya apa sih bisa? Duduk dulu, ayo. Oh di sini. Tak pikir belum. Sampai tahu. Gereja oh ya kalau yang kemarin dikasih tahu itu ya saya semi ya Oh iya, mana? ini punya bengkel ya sekarang Daytona Surabaya mirip konsep ya Ya, sambil orang berapa ini Gak usah mas, kita ngambil sendiri tuh. Kita ngambil sendiri. soto toh soto ini ngambil dewi toh Iya, ngambil sendiri kamu. Sendiri.